Semangat pagi pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Okta doakan agar selalu luar biasa ya. Oh ya, sebelumnya Kak Okta akan mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe video ini. Bagi yang belum, yuk subscribe sekarang juga. Biar Kak Okta lebih semangat lagi nih untuk buat videonya. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal TPS khususnya penalaran umum untuk part yang kedua. Pasti sudah nggak sabar kan? Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, pekerja proyek sebanyak 12 orang mampu memperbaiki jalan sepanjang 50 meter dalam waktu 4 hari. Ya, berarti untuk 12 orang itu selesai dalam waktu 4 hari. Jika pekerja ditambah 4, berarti total pekerja menjadi 16 orang kan? Perbaikan jalan sepanjang 50 meter tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak orang, maka akan semakin cepat selesainya. Berarti langsung saja 12 per 16 dikali dengan 4. Oke, ini kita coret. 16 sama 4 ya, berarti tinggal 4. Hasilnya 12 dibagi 4 itu berarti 3. Maka nanti akan selesai dalam waktu 3 hari. Oke, jawabannya berarti D. Untuk soal yang kedua, di suatu toko kain terdapat satu jenis kain dengan harga 275.000 per meter persegi. Manakah yang paling mahal di antara A, B, C, D, atau E? Nah, karena biasanya dalam pembelian kain, itu kan nanti dari panjang kali lebar dikali banyaknya itu dikalikan ya, untuk menghasilkan berapa total dari luas kain yang dibeli. Nah, di sini karena ada yang A itu ada 1,5, berarti langsung dikalikan dengan 1,5 dikalikan dengan banyaknya. Banyaknya 100 lembar, berarti 1,5 kali 1,5, 2,25 dikalikan 100 menjadi 225 meter persegi itu yang A. Yang B bagaimana? Yang B ada 2 dikali dengan 2,5 dikali dengan 35, berarti 2 kali 2,5 itu 5, dikalikan 35 itu berarti menjadi 175 meter persegi gitu ya. Yang C, 2,5 kali 1,5 dikali 80. Oke, kita kalikan dulu 1,5 dikali 80 itu 120 dikalikan dengan 2,5. Berarti 240 tambah 60 berarti 300 meter persegi gitu ya. Kemudian yang D, ada 3 dikali 1,5 dikali 50. Berapa? 3 dikali 1,5 itu 4,5 dikalikan 50 berarti hasilnya 225 meter persegi ya. Oke, untuk yang E, di situ ada 3 dikali 2,5 dikali 30. Nah, 3 dikali 2,5 kan 7,5. 7,5 dikali 30 itu akan sama dengan 225 meter persegi. Maka di antara A, B, C, D, E itu yang paling luas yang C. Berarti yang paling mahal otomatis yang C. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga. Tahun lalu, banyak sekolah yang bermitra dengan Smart School Genius untuk menggalakkan sekolah berbasis digital. Tahun ini, sekolah yang bermitra lebih banyak. Kesimpulan yang benar, oke, di sini ternyata kata kuncinya tahun lalu banyak yang bermitra, tapi tahun ini lebih banyak. Oke, kita lihat ya dari option A. Karena pentingnya digitalisasi sekolah, maka oke, memang penting, tapi itu bukan merupakan kesimpulan gitu ya. Yang B, Smart School Genius membantu mewujudkan sekolah digital. Memang betul karena di situ ada kata menggalakkan sekolah berbasis digital, tetapi itu bukan merupakan kesimpulan juga. Yang C, sekolah yang bermitra dengan Smart School Genius tahun sekarang lebih banyak daripada tahun lalu. Oke, ini sesuai dengan kata kunci ya. Maka sudah diketahui sebenarnya jawabannya yang paling tepat itu sebenarnya C. Kenapa nggak D sama E? Kita lihat yuk. Yang D, sekolah mitra tahun ini jumlahnya meningkat drastis. Karena di situ tidak disebutkan tahun sekarang lebih banyak berapa ya, dan tidak ada data, maka belum bisa dipastikan bahwa meningkat drastis atau tidak gitu ya. Oke, yang E, karena kualitas Smart School Genius tidak bisa diragukan. Di kalimat ini tidak ada kata tentang kualitasnya, jadi bukan merupakan kesimpulan. Maka memang jawaban yang tepat itu hanya yang C. Seperti itu ya. Untuk soal yang keempat, berdasarkan hukum permintaan, jika harga naik, maka permintaan turun. Sampai saat ini, hukum permintaan itu masih terbukti benar. Hari ini, permintaan akan buah-buahan tidak turun. Ingat ya di sini, lawannya naik, itu turun. Berarti lawannya tidak turun, berarti tidak naik. Nah, selanjutnya, yang tidak turun kan permintaan kan? Nah, berarti tidak naik itu adalah harga. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Berarti harga buah-buahan tidak naik. Jawabannya yang D, gitu ya.
Untuk soal yang kelima, di sini ada dua segitiga, ada segitiga P, ada segitiga Q. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah berapa? Oke, kita coba operasikan dulu. Di sini ada 30, 25. Oke, kalau misalnya kita buat ini, 30 dibagi 2 kurangi 5. 30 bagi 2, 15, kurangi 5, 10. Benar ya? Oke, kita mengikuti pola ini. Berarti nanti 45 dibagi 3 kurangi 9. 45 dibagi 3, 15, kurangi 9, hasilnya 6. Oke, berarti ketemu jawabannya yang A. Untuk soal selanjutnya. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita langsung lihat ke pertanyaannya ya. Apabila dalam rapat tersebut datang seorang tamu di manakah ia duduk agar tidak ada kursi kosong yang berdekatan. Oke, kenapa kok harus ke pertanyaan dulu? Karena biasanya ada beberapa soal yang tidak harus melihat semua teksnya. Tapi kebetulan untuk soal ini kita harus menganalisa semua teksnya. Oke, kita lihat, kita analisa dulu dari teks yang ada ya. Sekelompok mahasiswa sedang mengadakan rapat di sebuah meja berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat 3 kursi. Kita gambarkan dulu seperti ini. Mereka adalah Ahmad, Budi, Cita, Dian, Ella, Fani, Glenn, dan Hadi. Mereka memiliki kebiasaan duduk sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad duduk di tengah deretan kursi dan tidak ada teman di sebelahnya. Oke, berarti misalkan Ahmad di sini ya. Nah, selanjutnya, biar gampang, tadi kan sudah membahas Ahmad. Kita cari yang membahas Ahmad lagi. Berarti kita lihat yang kedua. Budi duduk tepat di depan Ahmad dan di samping kiri Cita. Oke, Budi duduk di depan Ahmad dan di samping kiri Cita. Oke, nah tadi kita sudah bahas Ahmad, Budi, Cita ya. Kita cari nih yang berhubungan dengan ketiganya. Ternyata yang kelima, Cita duduk berdekatan dengan Fani. Karena Cita di sini, berarti Fani di sini. Gitu ya. Kita cari nih yang berhubungan dengan Fani. Yang keempat, Glenn duduk di antara Hadi dan Fani. Glenn duduk di antara Hadi di sini berarti dan Fani, berarti Glenn-nya di tengah. Yang terakhir, Dian duduk di samping kiri Ella dan persis di depan Hadi. Dian duduknya di depan Hadi. Tapi samping kirinya Ella sini. Nah, gitu ya. Oke, baru ke pertanyaan. Apabila dalam rapat tersebut datang seorang tamu, di manakah ia duduk agar tidak ada kursi kosong yang berdekatan? Oke, berarti ada dua kemungkinan ya. Bisa di kanannya Ella atau di kirinya Budi. Kita lihat nih. Depan Glenn, tidak ya. Hadapan Ahmad, tidak. Tepat di sebelah kanan Ella. Oke. Di antara Dian dan Hadi, tidak. Di sebelah kanan Budi. Bukan ya, harusnya kalau yang benar itu kirinya Budi. Tapi yang paling tepat berarti yang C. Sebelah kanannya Ella. Oke, jawabannya C. Oke, untuk jenis soal selanjutnya, ini nanti kita akan mencari dua kata yang memiliki hubungan yang sama dengan kata yang diketahui. Contohnya, yang pertama, di sini ada dompet dan uang. Apa hubungannya? Dompet itu tempat menyimpan uang. Kita lihat yang A. Laut apakah tempat menyimpan garam? Tidak ya. Laut itu menghasilkan garam bisa jadi, tapi bukan tempat menyimpan garam. Tas tempat menyimpan buku? Ya, bisa jadi. Gunung menyimpan harimau? Tidak. Kandang menyimpan ayam? Bisa jadi, tapi tidak selalu ya. Bukan hanya ayam aja yang dikandangin gitu kan. Oke, burung, sangkar, kebalik ini ya. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada anggur dan apel. Apa hubungannya anggur dan apel? Sama-sama buah. Oke, kita cek satu-satu. Lobak mangga, beda jenis. Cabai apel, beda jenis. Bayam kangkung bisa jadi. Sawi semangka, beda jenis. Merica kopi, beda jenis. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Selanjutnya ada bumi dan Mars. Hubungannya apa nih? Sama-sama planet ya. Oke, langit bumi beda jenis. Pelangi bintang beda jenis, laut gunung beda jenis, Venus, Jupiter bisa jadi, tanah dan air beda jenis. Jawaban yang paling tepat berarti yang D, gitu ya. Fiktif dan fakta. Kalau fiktif itu dia tidak nyata, sedangkan fakta dia kejadian yang nyata. Oke, rekaan kejadian. Oke, bisa jadi lawak serius tidak ya, daya dan dugaan tidak. Palsu dan usut tidak, nyata rekaan ini kebalik ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Selanjutnya kosong dan hampa. Ini berarti persamaan makna ya. Kosong, hampa itu sama-sama.
memiliki makna yang sama. Ribut semak tidak penuh isi. Isi belum tentu penuh ya, berarti tidak, bukan tidak sama ya. Ubi bakar tidak ya. Siang dan malam, lawan kata ini ya, tidak ya. Cair, encer, oke. Cair sama sinonim dengan encer, berarti jawabannya yang E. Selanjutnya, apa hubungannya desibel dan suara? Desibel itu satuan suara. Oke, kita lihat apakah arah satuan jarak? Tidak ya. Suhu satuan temperatur? Tidak juga. Kalori satuan dari berat? Tidak. Volt satuan dari listrik? Betul ya. Warna satuan merah? Tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Seperti itu ya cara memahami soal-soal bentuknya yang seperti ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu update video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dalam meraih mimpi. Bye-bye.